Hai guys. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sarai Febriansi Korban. Perkenalkan, nama saya Natania Anabel Korengkeng. Perkenalkan, nama saya Alfiani Ji. Nama saya Wawan Andika. Nama saya Wahyudi Mokodompit, jurusan Akan belajar tentang peranan biologi sel dan molekuler dalam farmasi berhubungan dengan SDGs. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu biologi sel dan apa sih perannya dalam farmasi sehingga kita bisa tahu apa hubungannya dengan SDGs. Jadi biosel molekuler itu adalah cabang ilmu yang pelajari tentang sel, mulai dari struktur sel hingga fungsi sel dan lain sebagainya. Ketika kita mempelajari ilmu biologi, materi sel tidak pernah lepas dari pelajaran tersebut. Sel merupakan unit sederhana yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Tidak hanya manusia, tetapi pun berpengaruh pada tumbuhan, hewan, maupun bakteri dan virus. Sehingga sel dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup dari makhluk hidup itu sendiri. Sangat penting untuk mempelajari tentang biologi sel dalam farmasi karena di dalamnya terdapat bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Bagaimana mereka menginfeksi, melakukan penyebaran, penanganan, meminimalisirnya, bahkan sampai membunuhnya. Dalam dunia kefarmasian, sel memiliki peran yang sangat penting, yaitu yang pertama, pembentukan vitamin sintetik, di mana pada pembentukan vitamin ini, sel memiliki fungsi yang baik dalam proses biologis manusia, seperti dalam pembentukan daya tahan tubuh, sehingga tidak mudah terserang penyakit. Kedua yaitu pembentukan vaksin. Pembentukan vaksin, di mana vaksin merupakan produk yang dapat menghasilkan kekebalan terhadap penyakit, biasanya melalui berbagai proses pengembangan, yang biasanya disebut dengan rekayasa genetika. Yang ketiga yaitu pembuatan antibiotik untuk bakteri dan jamur, di mana antibiotik sendiri merupakan zat yang sangat baik bagi tubuh manusia, sehingga sering digunakan untuk penyembuhan penyakit. Dapat menjadi pusat penelitian untuk berbagai penyakit, sehingga dapat diperoleh metode pengobatannya. Membantu mengetahui struktur tubuh sampai kepada sel-sel dalam ilmu fisiologi, histologi, dan anatomi dapat membantu dunia farmasi dalam menemukan spesies yang tepat untuk dijadikan antibiotik. Kita mampu membantu mengetahui reaksi-reaksi kimia yang terdapat di dalam tubuh. Sebelum dijelaskan mengenai hubungan biologi sel berkaitan dengan SDGs, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu SDGs. SDGs itu yaitu Sustainable Development Goals yang disingkat dengan SDGs. SDGs itu adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tengah yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Baiklah, tadi sudah dijelaskan mengenai definisi dari Sustainable Development Goals, di mana Sustainable Development Goals itu memiliki 17 tujuan dan 169 capaian. Nah, salah satu tujuannya yaitu membangun kehidupan masyarakat yang sehat atau kehidupan yang sehat bagi manusia. Nah, disinilah erat kaitannya mengenai ilmu biologi sel dalam farmasi berkaitan dengan Sustainable Development Goals, yaitu membangun kehidupan masyarakat yang sehat. Nah, perlu diketahui bahwa ilmu biologi sel ini telah berkembang pesat dalam dunia farmasi terkait dengan pengembangan obat-obat baru. Nah, salah satunya dalam pemanfaatan biologi sel ini yaitu dilakukannya rekayasa genetika. Dalam rekayasa genetika ini telah menghasilkan yang namanya vaksin, di mana pembuatan vaksin ini itu melalui proses yang namanya rekayasa genetika. Jadi bisa disimpulkan bahwa ilmu mikrobiologi sel ini dalam dunia farmasi sejalan dengan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals, yaitu
membangun kehidupan masyarakat yang sehat. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Kami ucapkan bagi yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys.